kita akan belajar mengenai alat ukur. Nah, alat ukur apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang ada berapa aja? Ada meteran, ada penggaris, ada jangka sorong, ada mikrometer, skrup. Nah, yang akan kita bahas untuk alat ukur panjang adalah jangka sorong, penggaris, dan mikrometer, skrup. Dan yang kedua, alat ukur yang akan kita bahas yaitu adalah alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu yang kita gunakan biasanya adalah yang pertama jam, yang kedua stopwatch, kemudian banyak alat ukur waktu yang lainnya. Dan yang ketiga, alat ukur yang akan kita gunakan atau kita bahas adalah alat ukur massa. Nah, alat ukur massa yang sering kita gunakan adalah timbangan, neraca, kemudian ada juga untuk neraca pegas, dan yang akan kita bahas yang lainnya adalah neraca 3 lengan atau neraca 4 lengan. Kemudian ada alat ukur suhu. Alat ukur suhu hanya ada satu, yaitu termometer. Nah, alat ukur berikutnya tadi sudah ada panjang, ini ada massa, ada suhu, ada waktu. Yang kelima ada alat ukur kuat arus, yaitu ampere meter. Kemudian yang keenam ada alat ukur intensitas cahaya. Alat ukur intensitas cahaya adalah Luxmeter. Kemudian yang ketujuh untuk jumlah zat. Untuk jumlah zat di sini tidak menggunakan alat ukurnya. Nah, lanjut kita akan membahas satu persatu dari alat ukur panjang. Nah, yang akan kita bahas yang pertama ini. Ya, ini adalah namanya mikrometer skrup. Kegunaan mikrometer skrup ini untuk mengukur ketebalan. Oke, ini gunaannya untuk mengukur ketebalan. Nah, ketebalan yang kita ukur, kita ukur ketebalan kunci motor. Oke, caranya kita kaitkan kuncinya. Kemudian di sini tampak yang namanya skala. Bagian-bagian mikrometer skrup adalah yang pertama rang geser, pengunci, skala utama, skala nonius, lubung luar, dan roda gigi. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur ketebalan benda, mempunyai tingkat ketelitian 0,01 mm. Sekarang yang kita baca yang pertama, kita lihat bagian skala utamanya. Kita baca pada bagian ini. Di sini terbaca angka 2 dari 0, 1, 2. Untuk yang bawah nilainya adalah setengah. Jadi skala utamanya yaitu 2, dilihat di sini. Skala noniusnya kita lihat yang saling lurus dengan garis skala utama. Nah, di sini skala nonius terbaca 25. Untuk skala nonius dikalikan dengan ketelitian. Jadi, skala nonius 25 dikali 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,25 mm. Hasil dari pengukuran ketebalan kunci yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya 2 mm ditambah skala noniusnya adalah 0,2 mm. Jadi, hasilnya adalah 2,25 mm. Untuk berikutnya yaitu jangka sorong. Nah, bentuknya seperti ini untuk jangka sorong. Nah, ini kegunaannya biasanya untuk mengukur yang namanya diameter. Nah, untuk bagian-bagian jangka sorong adalah bagian-bagian jangka sorong, rahang atas untuk mengukur diameter dalam, rahang bawah untuk mengukur diameter luar, skala utama, skala nonius, pengait, dan pengukur kedalaman. Ketelitian jangka sorong ada beberapa. Yang pertama 0,02 mm, ada yang 0,5 mm, dan yang sering digunakan adalah 0,1 mm. Nah, cara menggunakannya, benda kita taruh di sini, kemudian kita dorong. Oke, seharusnya di sini ada penguncinya, tapi di sini penguncinya tidak ada. Nah, cara mengukurnya adalah hampir sama dengan mikrometer skrup. Yang pertama kita lihat skala utama bagian ini.
di atasnya 0 skala nonius. Nah, di situ terbaca angka 1. Atau kalau kita cermati di situ tidak tepat di angka 1, maka kita baca 0,9 cm. Kemudian kita lihat skala nonius di bagian bawah ini. Nah, di sini kita cari yang saling lurus. Kemudian tepat di angka 9,5 di bagian ini. Jadi skala noniusnya sama seperti tadi. Kalau di sini satuannya adalah cm, 9,5 dikalikan ketelitiannya 0,01 cm. Hasilnya adalah 0,095 cm. Nah, untuk pengukurannya skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya tadi 0,9 ditambah skala noniusnya adalah 0,095. Jadi hasilnya adalah 0,995 cm. Kalau kita cermati tadi, skala utamanya hampir mendekati 1 cm. Jadi tampak jelas ya. Nah, itu tadi cara kita menggunakan micrometoscope dan menggunakan jangka sorong. Nah, alat ukur berikutnya yang kita gunakan yaitu adalah neraca. Nah, di sini saya sudah membawa namanya neraca 4 lengan. Kenapa dinamakan 4 lengan? Karena di sini ada 1, 2, 3, 4 untuk lengannya. Nah, cara menggunakan neraca ini seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, bagian-bagian dari neraca 4 lengan ini, yang pertama di sini ada tempat untuk meletakkan bendanya, kemudian di sini ada bandul-bandulnya, kemudian ada skalanya. Untuk skala yang paling kecil di sini dari 0,01 sampai 1 gram, kemudian di sini 10 gram. Untuk skala 1, 2, 3 kelipatan 1, kemudian yang berikutnya ini adalah kelipatan 10, 0, 10, 20 sampai 100 gram. Kemudian di sini kelipatan 100 dari 0, 100, 200 gram. Kemudian cara penggunaannya, untuk neraca ini harus kita kalibrasi dulu. Nah, cara mengkalibrasikan di sini harusnya di titik 0 seperti ini. Oke ya. Nah, di sini berarti ini tidak kalibrasi karena apa? Karena ini ada di bawah. Kemudian di sini kita kalibrasikan dengan cara memutar ini ke arah luar. Nah, sehingga tepat di angka 0. Nolnya yang bagian sini ya, tepat di angka 0 bagian sini. Nah, ini kurang di sini. Harusnya kita kalibrasi sampai ke 0. Nah, cara menggunakannya yang kita timbang misalnya nih. Nih kita timbang kunci motor, kita timbang. Oke, kita timbang kunci motornya. Nah, kita geser terlebih dahulu untuk yang paling besar. Kita geser ke arah 100 sampai ada bunyi tek ketika di angka 100. Oke, oh ternyata 100 terlalu berat. Kita geser kembali ke arah 0 yang 100-nya. Kemudian yang kita geser yang skala kedua, yang kelipatan 10. Oke, kita geser satu persatu di 10. Oke, 10 ternyata masih kurang. Geser lagi 20. Masih kurang. 30. Oh, ternyata 30 kelebihan. Oke, berarti yang 20 tadi. Oke, kita paskan di angka 20. Nah, ini masih di atas ya kan, harusnya di 0. Maka kita geser di bandul berikutnya. Kita geser 1. Oke, ternyata masih kurang. Kita geser lagi. 2 masih kurang. 3 masih kurang. Kita geser lagi. 4 masih kurang, kita geser lagi. 5 masih kurang. Oke, sampai ternyata 7 masih naik turun. Nah, kita cari sampai setimbang. Oke, kita cermati di sini. Nah, untuk membacanya harus sejajar dengan mata sejajar dengan skala ini. Ya. Oh, ternyata ini kelebihan sedikit. Maka kita geser di angka 6. Kemudian yang kita geser adalah skala yang paling kecil ini.
Kalau tadi kelebihan dikit, kemungkinan di angka 0,9. Oke, kita geser lagi. Oke, kita kembalikan dulu. Oke, berarti di angka 7 lagi. Oke ya. Kita lanjut ke angka 7. Oke, kita geser. Kita tunggu sampai dia tenang. Nah, terbaca ya kan? Nah, oke, sejajar. Kita cermati di sini ya. Di sini pas di angka 0, kemudian kita baca bandulnya. Bandulnya tadi di sini adalah 20, kemudian di sini 7, di sini 0,1, dan di sini paling besar adalah 0. Nah, maka cara menghitungnya yaitu tinggal kita jumlahkan. Itu 20 tambah 7 tambah 0,1. Jadi untuk masa kunci ini adalah 27,1. Oke, udah kan cara menggunakan neraca 4 lengan ini. Nah, itu tadi cara kita menggunakan neraca 4 lengan ini. Nah, untuk alat ukur selanjutnya, ini biasanya digunakan oleh guru olahraga untuk mengetahui waktu kalian. Apa kira-kira namanya? Yaps, betul sekali, stopwatch. Oke. Nah, ini alatnya, benda kecil ini yang sering digunakan oleh guru olahraga untuk mengukur kecepatan waktu kalian ketika kalian berolahraga. Nah, untuk stopwatch ini sudah ada yang modern lagi, yaitu dengan menggunakan digital. Di HP kalian juga pastilah ada stopwatchnya. Nah, kalau seperti ini bagaimana kita menggunakannya? Yuk kita simak penjelasan ketika menggunakan stopwatch ini. Oke, untuk menggunakan stopwatch ini masih berjalan waktunya. Kemudian kita sentuh, kemudian kita baca. Yang kita baca untuk stopwatch ini yang pertama adalah bagian lingkaran kecil yang di dalam dengan jarum pendek itu adalah menit, kemudian yang jarum panjang itu menunjukkan detik. Nah, di situ menit itu ada 1, 2, 3, berarti ada 3 menit, lebihnya adalah detik. Nah, dari detik itu adalah 30, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 3 menit 34 detik, atau bisa kita jadikan detik semua. 3 dikali 60 ditambah 34. Nah, ini tadi cara kita menggunakan stopwatch. Bagaimana? Ada kesulitan untuk menggunakan alat ukur yang sudah saya jelaskan tadi? Pastilah dengan mudah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan latihan menggunakan alat ukur tadi. Untuk selanjutnya, lanjut ke video berikutnya. Oke, terima kasih.